Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati keluarga besar dari almarhum Bapak Dayat Hidayat. Yang saya hormati seluruh keluarga besar dan juga handai tolan dari keluarga besar almarhum semuanya. Juga yang saya hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RT 4, para sesepuh, para tokoh, para wargi, para keluarga, para tetangga sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil wara fil barri wal bahri ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Wa qala aidan qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Puji, syukur dan juga munajat kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Luhur atas semua karunia nikmat yang dilimpahkannya kepada kita. Kita masih tetap merasakan nikmat-nikmatnya yang tak terkira. Sekalipun kita tengah berada dalam duka, namun insya Allah kita selalu senantiasa berada dalam suka. Meskipun sebagian kita atau mungkin banyak di antara kita sedang mengalami musibah, namun insya Allah anugerah Allah tidak pernah lepas dari kehidupan kita semuanya. Oleh karena itu maka dalam kondisi apapun kita tetap selalu haturkan syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla, agar setiap kenikmatannya terus ditambahkan kepada kita dengan nikmat-nikmat yang bertambah. Amin ya rabbal alamin. Yang keduanya, salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan pada junjungan alam kekasih agung Nabiullah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya yang suci dan para sahabat yang setia. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah limpahkan kepada kita semua dengan wasilah Rasul Mustafa dan dengan kehormatan serta kemuliaannya kita di negeri syafaat kelak pada hari kebangkitan, pada hari akhir, ketika pada saat itu yaumala yanfa'u malun wala banun. Semoga syafaat beliau dianugerahkan kepada kita semuanya, juga untuk orang tua kita, untuk keluarga besar kita, untuk pasangan kita dan anak keturunan kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian saya hormati, mohon izin saya berbicara di forum ini sekaligus juga mewakili Sohibul Musibah, keluarga besar almarhum Bapak Dayat Hidayat, yang kita sudah sama-sama tahu beliau baru saja dipanggil pulang menghadap Zat yang Maha Baqo, Zat yang Maha Abadi, Allah Dzul Jalali wal Ikram. Sebelumnya kita sama-sama, apalagi kita yang sama-sama sering ke masjid, kita sering beliau terlihat ada di masjid di saf bagian depan atau kadang saf yang kedua. Setiap waktu sholat beliau selalu ada di masjid kita Al-Arab. Dan terakhir 2 hari yang lalu saya masih sempat berpapasan beliau dan berjabatan tangan di depan rumah ini ketika pada subuh. Namun kemudian 2 hari kemudian tadi subuh kita dengar ada pemberitahuan bahwa kita dimohonkan doa untuk beliau karena beliau sedang dirawat di rumah sakit. Itu masih di masjid. Namun ketika
saya turun dari masjid dan melewati rumah ini, ternyata ada sesuatu yang terasa berbeda. Saya lihat Ananda Zidan mengendari mobil untuk keluar. Tapi saya tidak berpikir yang lain-lain waktu itu, dan juga kemudian melewati rumah ini dan sampai ke arah selatan juga bertemu dengan salah seorang keluarga. Dan saya juga tidak menyangka bahwa ada berita duka di rumah ini. Dan ternyata setelah sampai di rumah terdengar berita bahwa beliau telah dipanggil pulang ke hadirat Allah. Dan oleh karenanya kita juga mengantarkan doa untuk beliau, semoga almarhum mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla, mendapatkan rahmat, mendapatkan keridhaan, mendapatkan penerimaan atas semua amal baiknya dan pengampunan atas segala dosa dan kesalahan, serta ditempatkan kelak di tempat yang terbaik di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan sejak beliau berada di alam barzakh, alam yang menjadi batas antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita bersama-sama berdoa memanjatkan harapan, memanjatkan kalimat-kalimat suci zikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan doa untuk almarhum Bapak Dayat Hidayat, izinkan saya membawakan sedikit hal yang barangkali bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi, umumnya buat kita semua, tentang kematian yang harus selalu menjadi peringatan buat kita semuanya. Dalam bahasa Arab, kematian itu setidaknya diungkap dengan dua kata. Pertama dengan mati atau maut. Bahasa Arabnya mata yamutu mautan. Atau yang kedua diungkap dengan kata wafat, tuwfiya. Dan dua kata ini, tuwfiya atau tawaffa, juga mata disebutkan di Al-Quran dua-duanya. Nah, apa perbedaan antara wafat dan maut atau kematian? Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya menceritakan sedikit pengertian mata dalam bahasa Arab yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa kita menjadi maut, atau maut dalam bahasa Sunda, atau mati dalam bahasa kita sehari-hari, bahasa Indonesia. Bapak-bapak dan ibu sekalian saya hormati, dalam bahasa Arab mata yamutu mautan itu dipahami sebagai faraqat ar-ruhu jasadahu. Kematian adalah ketika ruh berpisah dari jasadnya. Ketika ruh meninggalkan raganya, itu disebut kematian menurut definisi yang pertama. Secara linguistik, kematian adalah ketika ruh meninggalkan jasad dari ruh tersebut. Nah, pertanyaannya, sebetulnya manusia itu ruhkah ataukah jasad? Manusia itu disebut manusia, itu ruhnya ataukah jasadnya? Subjek yang mengendalikan manusia ini, seorang jiwa, satu sosok itu tubuhnya ataukah ruhnya? Nah, tentu saja dalam pemahaman kita, dan kita sudah sama-sama sudah paham semua, bahwa yang menjadi manusia itu bukan tubuh, tetapi ruh. Karena tubuh boleh saja tangan orang itu hilang, tidak lengkap, tidak sempurna, jari-jarinya mungkin hilang, dipotong dan sebagainya, diamputasi, atau mungkin ada yang tidak ada tangan kanannya atau tangan kirinya, atau sebaliknya, atau juga mungkin tidak ada kakinya satu dan sebagainya, tetap dia tetap disebut manusia, meskipun tubuhnya mungkin tidak sempurna. Karena yang menjadi manusia itu bukanlah tubuh tetapi ruh. Maka yang menggerakkan seseorang itu bukan tubuhnya tetapi ruhnya. Dan ruh itulah yang menggerakkan seseorang menjadi hidup, menjadi bergerak dan terus tumbuh serta berkembang. Maka ketika tubuh sudah rusak, tubuh sudah sakit dan sudah mencapai tahap tertentu yang sudah tidak berfungsi seluruhnya, apalagi hal-hal yang sangat fundamental, yang sangat penting dalam diri tubuh itu, maka ruh tidak lagi sanggup berada di dalam tubuh. Dan ketika tubuh sudah tidak lagi bisa ditempati oleh ruh, maka ruh akan pergi dari tubuhnya. Dan begitu ruh itu pergi dari tubuhnya, maka terjadilah apa yang disebut dengan maut atau kematian.
Jadi menurut definisi yang pertama, kematian adalah kondisi di mana ruh meninggalkan tubuh. Jadi yang jadi subjek adalah ruh, bukan tubuh. Sehingga bahasanya definisinya bukan dibalik, bukan kematian adalah ketika tubuh ditinggalkan ruh, bukan. Tetapi sebaliknya dari ruh dulu. Kematian terjadi ketika ruh meninggalkan tubuh. Nah, berarti karena kita tahu bahwa yang menjadi manusia adalah ruhnya, sedangkan ketika mati ruhnya meninggalkan tubuh, berarti si manusia itu masih tetap melakukan perjalanan kehidupan. Cuman namanya bukan berada di dalam dunia, tapi berbeda alam. Yang sering kita gambarkan bahwa ketika seseorang meninggalkan tubuhnya dalam dunia dan tubuh kemudian dikubur, dimakan oleh belatung dan biota-biota tanah sampai selesai, sampai habis kecuali tulang belulang, maka ruh tetap ada dan bako. Ruh tetap abadi dan terus bergerak menjalani prosesnya yang terus harus dia lalui, perjalanan-perjalanan panjang. Dan barzah hanyalah sebatas persinggahan terakhir dari persinggahan-persinggahan dunia, sekaligus persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan negeri akhirat. Sehingga alam barzah adalah alam perbatasan antara dua alam materi yang di dalamnya dihuni oleh para tubuh raga wadah, dan alam ruhani yang di dalamnya adalah ruh-ruh semata. Dan ketika seseorang meninggal dunia, maka ia melepaskan ruhnya untuk dikubur, kemudian tinggalkan di alam materi, sementara ruhnya manusia itu terus berjalan, melakukan banyak etapa perjalanan yang jauh lebih panjang dan sangat lama abadi. Itu yang pertama. Yang keduanya, kematian juga digambarkan bukan semata-mata faraqat ar-ruhu jasadahu, tetapi juga digambarkan bahwa mata maknanya adalah sakana. Mata ar-ruhu maknanya adalah sakanat ar-ruhu. Apa artinya sakanat? Sakana artinya adalah tenang. Kita sering dengar kalau ada orang menikah, kita suka menyebutkan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, sakana itu satu akar kata dengan sakinah. Sakinah maknanya tenang. Jadi ketika seseorang meninggal dunia, meninggalkan tubuhnya, ditinggalkan di alam dunia dan dia pergi terus melakukan perjalanan, maka sesungguhnya ruhnya sudah tenang. Ruhnya sudah tenang dalam kehidupan yang berbeda, dan dunia itu sedang tenang-tenangnya. Coba ketika kita sedang berada dalam dunia, sedang merasakan sakit, ruh kita gelisah. Ruh kita mungkin sangat cemas dengan kondisi penyakit yang kita alami. Belum masa depan yang kita rasakan, bayangkan seperti apa. Belum kita pikirkan keluarga yang kita tinggalkan dan sebagainya. Itu jiwa kita resah. Tapi begitu ruh kita tinggalkan dan kita pergi, ruh kita yang pergi, maka ruh menjadi sakana, menjadi tenang dan tidak lagi disibukkan oleh kesakitan fisikal yang mungkin sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, sekian tahun dirasakan. Maka begitu kematian dirasakan oleh seseorang, maka ruhnya sudah mengalami ketenangan. Setidaknya ketenangan dari kondisi alam dunia, alam materi yang penuh dengan hal-hal yang tidak mengenakan, yang menyakitkan dan sebagainya. Maka ketika seorang meninggal dunia, maka tentu saja kita harapkan termasuk juga ruh almarhum juga sudah memasuki fase ketenangan ruhaninya. Meskipun keluarga yang tinggalkan tentu saja sangat bersedih, berduka, tetapi kita berdoa pada Allah Azza wa Jalla, semoga almarhum sudah mulai merasakan ketenangan ketika meninggalkan kita di sini dan terus masuk dalam alam perbatasan ini di dalam ketenangan dan kedamaian yang terus dirasakan oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, makna dari mata atau mati atau maut adalah baruda romaduha, yakni dingin amarahnya atau dingin baraknya. Ketika dalam kehidupan duniawi seseorang itu mungkin masih menyimpan kemarahan, mungkin masih menyimpan kebencian, mungkin masih menyimpan penyakit-penyakit hati yang lainnya, maka begitu mati, maka mendinginlah semua kebencian yang sudah ia alami dalam dunia itu.
Begitu mati maka padamlah kebencian yang semula mungkin dialami oleh seseorang ketika di dalam dunia, namun begitu orang sudah meninggal dunia maka padamlah seluruh potensi-potensi keburukan yang ia rasakan. Itulah sebabnya kalau kita berdoa setelah sholat itu ada salah satu doa yang kita baca, ungkapannya seperti ini: Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rawhatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah kehidupan sebagai penambah bagi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Jadi ketika kita hidup, semua kehidupan kita itu menjadikan sebagai tambahan amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Waj'alil mauta rawhatan lana min kulli syarr, dan jadikanlah kematian yang kita rasakan, siapapun merasakan, itu sebagai istirahat kita dari setiap keburukan. Maka kematian juga berarti mendinginnya keburukan yang mungkin ketika di dalam dunia kita lakukan, biasa kita lakukan, atau sering kita lakukan, atau setidaknya pernah kita lakukan. Itu yang ketiga. Yang berikutnya lagi, kematian juga disebut sebagai khala minal imarah was-sukar. Nah, ini juga penting kita sama-sama sadari tentang makna kematian, bahwa kematian dimaknai sebagai khala minal imarati was-sukani. Kematian adalah menyingkir atau mengungsi atau mengisolasi diri dari keramaian dan dari penghuni-penghuni dunia. Kita bisa bayangkan ketika orang meninggal dunia, dicabut nyawanya, meninggalkan jasadnya, maka ia mulai menyendiri. Ya, kalau kita gambarkan secara fisik, orang meninggal dunia dikubur, dia dalam kubur itu sendirian. Memang kegambar seperti itu. Dia meninggalkan peradaban di atas muka bumi, dia meninggalkan orang masih hidup yang ramai, dan ia, seorang meninggal dunia itu berada di tempatnya, di kuburannya sendirian. Tetapi sesungguhnya tubuhnya sudah tidak lagi merasakan apapun, karena tubuhnya sudah mulai mungkin didatangi oleh binatang-binatang tanah, memakannya, memangsanya, terus menghabisinya. Tetapi yang menyendiri di dalam kubur itu adalah ruhaninya atau ruhnya. Dan ketika seorang sudah meninggal dunia, berarti ia sudah mulai mengisolasi diri, mensunyikan diri, mengheningkan diri, memisahkan diri dari keramaian, peradaban, kehidupan di atas muka bumi, dan juga dengan orang-orang yang di atasnya. Itu secara maknawi atau secara linguistik. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dengan sedikit memahami tentang makna mata atau mati atau maut dalam bahasa Arab, yang juga disebutkan di Al-Quran. Ada beberapa kata yang disebutkan al-maut, seperti yang tadi saya bacakan ayatnya, Aynama takunu yudrikumul maut, dimanapun kau berada, niscaya engkau akan dijemput, akan dijangkau oleh kematian, meskipun kalian berada di dalam benteng-benteng yang kokoh. Kemudian juga Allah berfirman, katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, ia pasti akan menemuimu, dan Allah akan mengabarkan kepadamu apa yang telah kalian semuanya lakukan. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, kita berdoa kepadanya semoga khususnya almarhum Bapak Dayat Hidayat dalam perjalanan pulang mulih kajati mulang ke asal, kawiti Gusti mulih di ka Gusti, asal ti pangeran mulang di ka pangeran. Mudah-mudahan perjalanan sejak awal berada di alam barzah hingga terus ke alam kabarian, semuanya perjalanan tersebut dijalani dengan penuh kedamaian, dengan penuh ketenangan, sakinah, dan juga dengan penuh keindahan di dalamnya. Semoga Allah anugerahkan untuk beliau teman yang terbaik dalam perjalanan, karena setiap orang memiliki temannya, baik di alam dunia maupun di alam-alam berikutnya. Dalam dunia kita mungkin punya banyak teman secara fisik, ada istri atau ada suami, atau ada tetangga, ada saudara, ada anak dan orang tua dan sebagainya. Tetapi selain mereka semua yang terlihat raganya, sesungguhnya setiap orang juga memiliki teman yang selalu berada dengan dirinya. Dan teman itu hari ini ketika di dunia kita mungkin belum bisa melihat wujudnya, karena teman kita itulah amal kita. Namun ketika nanti ketika ruh sudah berpisah dengan tubuhnya, maka amal pun membentuk dirinya dan terciptalah menjadi teman bagi seorang mayat atau seorang ruh. Maka kita juga berdoa semoga almarhum memiliki teman yang terbaik.
Kita tahu beliau adalah orang yang sangat baik, yang sangat sopan, yang sangat dareh ketika bertemu selalu berikan senyuman. Semoga amal-amal soleh beliau, kesucian hati beliau, dan kesabaran beliau mengalami sakit yang beliau derita, dan saat pribadi meskipun saya bertemu tidak pernah tahu beliau ternyata punya penyakit yang mungkin sudah terasa lama, dan begitu sudah terjadi beliau meninggal kita baru tahu ternyata beliau juga sudah mengalami rasa sakit, dan terus sabar beliau mengalaminya, menjalaninya. Semoga kesabaran itu menjadi bekal beliau untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga rahmat serta keridhaan darinya. Amin. Ya rabbal alamin. Kita berdoa semoga pagi yang ditinggalkan mendapatkan dan selalu melakukan dengan kesabaran, menerimanya dengan ketabahan, dan terus mengenal almarhum dengan kebaikan-kebaikan serta mendoakannya pula dengan kebaikan-kebaikan serta amal soleh yang bisa dihadiahkan untuk beliau, entah sedekahnya, entah doanya, entah kebaikan-kebaikan yang lain. Semoga kelak sampai kepada marhum. Rasul bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Ketika apabila manusia atau anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua dari dirinya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang dimanfaatkan, bukan sekedar bermanfaat, tetapi ilmunya dimanfaatkan oleh orang-orang yang masih hidup. Ilmunya terus menular dan menjadi produksi-produksi baru yang bermanfaat buat orang-orang lain yang masih hidup. Itu menjadi salah satu dari 3 yang juga bermanfaat untuk orang yang meninggal dunia. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang beruntung yang mendapatkan doa-doa dari orang-orang beriman. Dan hari ini kita juga berdoa untuk almarhum, karena barang siap mendoakan sesamanya, maka kelak kita juga akan didoakan oleh sesama kita pada waktunya. Mudah-mudahan Allah ridho dengan almarhum, sehingga Allah berfirman di Al-Quran, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Semoga jiwa yang pulang hari ini juga dipanggil Allah dengan ungkapan yang sangat mesra, yang sangat lembut. Wahai jiwa yang tenang, wahai diri yang tenang, an-nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, pulanglah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan maradiyah, dengan hati yang rela dan juga diridhoi. Jadi Allah ketika memanggil hambanya pulang itu tidak mengatakan dengan ungkapan yang marah, tidak juga ungkapan yang membentak, atau dengan ungkapan yang seperti menghardik, tidak. Tapi Allah ketika memanggil jiwa hambanya untuk pulang kepada dirinya, Allah menyebutnya dengan ungkapan yang sangat indah. Wahai jiwa yang tenang, wahai diri yang tenang. Ungkapannya sangat baik, yang sangat enak didengar oleh telinga siapapun ketika kata-kata itu didengarkan kepada kita. Wahai jiwa yang tenang. Kemudian ungkapan berikutnya, irji'i, pulanglah, pulanglah, dihiap-hiap. Seperti kalau kita orang tua, ada anak kita mungkin sedang pergi jauh, kita kehilangan mereka, kehilangan dia, dan ketika kita merindukan anak-anak kita pulang menemui kita ngehiap-hiap, pulanglah nak, pulanglah ke sini. Itu ada ungkapan mesra orang yang sangat mencintai kepada yang dicintai. Maka ketika Allah mengungkapkan pulanglah engkau kepada Tuhanmu dengan senang hati dan disenangi, dengan rela dan direlai, itu ada ungkapan yang sangat indah, ungkapan yang sangat mesra. Semoga kita merasakan itu semuanya, dan juga almarhum juga demikian. Dan berikutnya, fadkhuli fi ibadi, tidak selesai dengan ungkapan ngehiap-hiap, menyambut, menyongsong, tapi Allah katakan fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau hai jiwa yang tenang ke dalam golongan hamba-hambaku. Ibadi, kata ibadi ketika kata abdun atau ibad disambungkan dengan Allah, maka abdun, hamba di situ adalah hamba-hamba yang
memiliki citra positif, memiliki kualitas yang baik. Dan terakhir, wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surgaku, ke dalam keriduanku, dalam keindahan yang telah aku siapkan untukmu. Indah sekali ungkapan Al-Quran tentang bagaimana Tuhan memanggil hamba-hambanya yang pulang kepadanya. Mudah-mudahan kita semuanya, termasuk almarhum Bapak Dayat Hidayat, juga semuanya di sini dan semua dimanapun keluarga besar kita, termasuk orang-orang yang dipanggil pulang oleh Allah kepadanya dengan panggilan kasih sayang, panggilan yang penuh kemesraan, panggilan dengan penuh keindahan. Kita ridho bertemu dengannya dan dia ridho bertemu dengan kita. Kita masuk dalam surganya dan kita digolongkan bersama hamba-hambanya yang dia cintai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu saja Bapak-Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar untuk diri saya pribadi peringatan dan juga untuk kita semuanya. Semoga sedikitnya atau mungkin beberapa bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi dan buat kita semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kata yang tidak tepat, kata yang tidak terukur, atau kata-kata yang tidak buat Bapak Ibu berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sakit rupina anu kapihatur kami pengantar, dan marilah kita berikutnya membacakan kalimat-kalimat thayyibah diikuti dengan doa-doa yang insyaallah akan segera kita panjatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.